Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa ja'ala kulla shay'in wa dara. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuts fi ummil qura. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. As-sadal a'izza, hudurun al-kiram. Kepada yang terhormat, yang pertama yang dianggap oleh saya yaitu adalah sebagai orang tua saya, yaitu adalah Abah Zaini. Nah, ini orangnya. Kita doakan beliau insya-Allah sehat selalu, lapang dadanya, tenang pikirannya, dan insya Allah bisa membawa saya selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Karena orang tua saya dan keluarga saya itu semua ada di Mekah, tinggal saya di sini di Indonesia. Ayah saya mewakafkan saya lillahi ta'ala di Indonesia ini, maka saya menganggap beliau seperti orang tua saya. Lalu kemudian yaitu adalah yang punya salah satu bahasa Indonesianya, beliau ngasih salah satu yang tidak bisa dibalas oleh saya. Sesuatu ini sesuatu yang mulia di sisi Allah dan di sisi saya. Karena saya tahu untuk masuk ke Masjid Agung ini bukan orang sembarangan. Benar kan? Tapi yang menerima saya yaitu adalah Ustaz Tirmidzi. Masya Allah. Beliau kayaknya beliau yang menyusun kitab Sunanut Tirmidzi. Nah, beliau ada di sini. Masya Allah. Tapi beliau tawaduk, duduklah agak-agak jauh dari saya, supaya saya itu bisa tenang untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Lalu kemudian kepada Syekh Abdul Razak, seperti beliau ini harus dipanggil dengan gelar Syekh, karena beliau itu jelas selain berilmu, beliau menjadi salah satu ketua takmir masjid di sini. Selain beliau menjadi dokter, lalu kemudian menjadi ketua takmir masjid di sini, beliau itu berilmu, jelas gelarnya doktor. Kalau saya LCMA, lagi cemas menghadapi emak-emak. Itulah perbedaan saya dengan beliau. Maka beliau juga harus disebut dengan gelar Syekh Abdul Razak. Kita doakan beliau insya-Allah sehat selalu. Lalu kemudian kepada Ketua Majlis Ulama Palembang. Tidak enak guys, duduk di sini lalu ceramah di depan para dokter ini, tidak enak guys. Saya takut nanti ceramah saya ditelitilah sama mereka, lalu tidak dapat nilai yang bagus. Kita doakan Ketua Majlis Ulama Palembang, mudah-mudahan insya-Allah dari beliau bisa mengeluarkan atau bisa mencetak anak-anak khusus Palembang yang bisa menjadi ulama-ulama di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kepada pejabat-pejabat yang ada di sini, al-wuzara, masya-Allah tabarakallah. Kalau bahasa Indonesia saya tidak begitu faham dan saya tidak begitu hafal apa artinya gubernur, apa artinya wali kota. Yang penting yang mulia. Mudah-mudahan semua ini yang ada di sini insya-Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yaitu adalah polisi. Nah, tapi enggak tahu ini polisi asli apa KW, saya enggak tahu. Karena beliau tidak bawa pistol. Ada pistol? Berarti bukan asli ini guys. Lalu kemudian di sini ada Al-Habib, para habaib, para ulama, para ibu-ibu, para upin-ipin, para besti-besti. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya langsung masuk ke tema pengajian ini, yaitu adalah tentang Al-Isra wal Mi'raj. Sebelum saya buka acara ini dengan ceramah, maka saya tipe orang yang suka mulai acara ini atau untuk ngaji yaitu adalah dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Allah. Responnya harus bagus. Allah. Naiklah sedikit. Bisa? Yuk, 1, 2, 3.
Yang naik suaranya, bukan alis matanya kayak gini. No, suaranya aja. Subhanalladzi asra bi'abdi layla. Dari mana ke mana Isra Mi'raj ini? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Untuk apa ada peristiwa Isra Mi'raj ini? Linuriyahu alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah, alladzi, yang diperjalankan oleh Allah, yaitu adalah siapa? Bi'abdihi, yaitu adalah hambanya, hamba Allah. Siapa itu? Yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktu perjalanan Isra Mi'raj ini? Laila, waktu malam. Bukan nama isteri engkau, Laila. Nah, ini waktu malam. Laila, dari mana ke mana Isra Mi'raj ini? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau solat di masjidil haram, itu pahalanya 100.000 pahala. Mi'ata alfin. Kalau solat di masjid Nabawi, itu pahalanya 1,000. Kalau solat di masjidil aqsa, itu pahalanya 500.000. 500 alf. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kemudian untuk apa peristiwa Isra Mi'raj ini? Linuriyahu min ayatina. Kapan terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini? Sebelum hijrah. Hikmahnya apa? Dari situ kelihatan siapa yang memang benar Islam, siapa yang pura-pura Islam, sok-sok ngikuti Nabi. Siapa yang memang benar followersnya Nabi, siapa yang netizen. Kalau bahasa sekarang, itulah hikmahnya. Lalu kemudian linuriyahu min ayatina, Allah mau ngasih tahu bahawa beliau itu berkuasa, bisa segalanya. Sebenarnya Allah itu bisa ngasih peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu adalah ba'dal bi'tsatin nabawiyah, setelah Nabi hijrah. Tapi di situ ada hikmahnya. Sebelum Nabi hijrah terjadilah peristiwa Isra Mi'raj ini. Lalu Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang pertama yaitu adalah dua orang yang dicintai oleh Allah. Dua orang yang dicintai oleh Nabi. Dua-dua ini meninggal. Yang pertama siapa? Pamannya, yang bernama Abu Talib. Yang kedua yang dicintai oleh Nabi, yaitu adalah senderan yang kedua, yaitu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka musim itu, tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Dulu tidak ada kalender, beda dengan zaman sekarang. Sekarang ada musim dingin, musim apalagi di Indonesia banyak musim. Musim rambutan, musim dingin, musim panas, musim duren, apalagi musim manggis. Itulah yang saya tahu. Dulu itu tidak ada kalender. Dulu orang-orang dulu kalau lahir pasti antara 3 musim. Pertama, musim Amil Fil, yaitu adalah tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena di situ dulu ada salah satu orang yang punya jabatan. Maaf, yang punya jabatan jangan tersinggung dengan apa yang saya harus sampaikan. Yang punya jabatan, beliau bernama Abraha. Abraha ini Pak, punya jabatan menjadi, yaitu adalah punya kekuasaan, kalau bahasa Indonesia, yaitu adalah menjadi wali kota Al-Habasyah. Beliau asal usul Yaman. Karena beliau merasa bahwa jabatan ini lama, lalu kemudian beliau datang ke Makkah lalu beliau itu menantang kepada wali Makkah. Apa kata beliau? Saya mau menghancurkan Ka'bah ini. Karena niat beliau itu tidak baik,
maka turunlah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maaf, jangan tersinggung. Jabatan ini tidak lama. Jangan karena engkau punya jabatan merasa jabatan ini akan lama, lalu niat engkau ini tidak baik, akan turun azab. Tenang. Kalau zaman dulu turunlah tairan ababil. Kalau zaman sekarang azab yang turun kepada engkau yaitu adalah lutut nanti sakit. Nah, kan? Lutut sakit nanti tak bisa jalan. Baru datang ke syekh minta doa. Aku campakkan kau ke sungai. Baru tahu rasa. Jangan ada niat-niat buruk, harus niat baik dari awal. Pertama, amul fil. Lalu kemudian amul fayadan. Apa artinya amul fayadan? Musim atau tahun banjir. Dulu Makkah pernah banjir. Lalu kemudian ada juga musim bernama amul huzni, tahun duka cita, karena dua-dua ini meninggal. Mengapa Nabi itu sedih ketika pamannya dengan istrinya itu meninggal? Karena paman yang tersebut Abu Talib ini, di saat dua-duanya ini ada, Nabi itu selalu minta arahan dari beliau. Karena ayahnya beliau yaitu adalah meninggal, yang bernama Abdullah. Lalu Nabi minta arahan dari pamannya. Lalu kemudian meninggallah beliau. Ketika beliau meninggal, tinggal istrinya. Istrinya tak lama yaitu adalah meninggal. Mengapa Nabi itu sedih ketika istrinya meninggal? Karena istrinya itu selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan istri kita, kan? Tidak menyenangkan. Pertanyaan istri kita seperti pertanyaan mungkar nakir, kan? Makanya banyak laki-laki yang tidak betah duduk di rumah. Lebih betah dia duduk di warung kopi dibanding di rumah. Mengapa? Karena kalau masuk rumah dapat pertanyaan mungkar nakir. Dari mana kau? Uangnya di mana? Belanjanya gimana? Benar, kan? Tapi kalau bapak laki-laki ini ada di warung kopi, pasti itu dilayanin. Bapak mau minum apa? Bapak mau makan apa? Siapa itu? Saya lah. Maka ibu-ibu harus mengambil sifat Siti Khadijah, yaitu adalah menyenangkan. Lalu kemudian banyak yang ngaku Islam tapi dia itu tidak tahu, tidak hafal siapa aja keluarganya Nabi. Maka perlu kita itu harus hafal siapa aja keluarganya Nabi. Apakah perlu kita itu membaca kitab-kitab? Kalau bisa bacalah. Kalau tidak bisa baca, paling minim hafallah lagu ini. Lagu ini lagu Indonesia, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi terisi dengan keluarganya, dengan nama-nama keluarganya Nabi. Dan saya itu suka banget dengan lagu ini. Gimana bunyinya? Bunyinya kayak gini. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah istri setia, Fatimah. Sebentar. Mengapa suaranya itu cuma hanya ada di ibu-ibu? Bapak-bapak tidak ada, kenapa? Oh, tidak hafal? Ya, tapi jangan memalukanlah saya. Pura-pura hafal lah. Yang penting mulutnya bergerak kayak gini, Pak. La ilaha illallah. Harus hafal siapa aja keluarganya Nabi. Bisa? Dari situlah terjadi ini semua qabla al-bi'tsatin nabawiyah. Ujian yang pertama, dua ini meninggal. Lalu kemudian ujian yang kedua, dakwahnya mati pula. Dakwahnya Nabi di Makkah itu tidak diterima oleh penduduknya, tidak diterima oleh pamannya, tidak diterima oleh kawannya. Lalu kemudian Nabi keluarlah dari Makkah menuju ke Taif dalam keadaan jalan kaki, bukan seperti sekarang, bukan seperti kita ini naik Alphard atau naik Avanza atau naik Innova seperti saya. Tadi pagi saya itu ceramah di
Di pulau apa itu namanya bang? Hah? Purwokerto? Waduh, itu bukan dakwah itu ujian itu. Naik kapal lah saya, lalu kemudian supirnya kayaknya tidak baca doa safar beliau. Asal bawa aja kapal itu. Saya duduk di belakang sok-sok berani. Padahal hati saya itu takut guys. Beliau kayak balap, la ilaha illallah di hati saya. Ini saya mau dibawa kemana sama mereka ini? Masya Allah, saya tadi ceramah di sana, yang hadir yaitu adalah sekitar 1000 orang. Masya Allah, semua yang hadir di situ nenek-nenek. Kalau di sini, nampaklah ada yang anak gadis nah. Masya Allah, ada juga janda-janda nampaknya di sini. La ilaha illallah. Mudah-mudahan panjang umur insya Allah. Dakwah Nabi di Makkah ditolak sama penduduk Makkah. Lalu kemudian beliau pergi ke Taif jalan kaki. Mengapa Nabi tidak naik onta? Supaya tidak ada tanda-tanda kaki onta. Lalu musyrikin tahu bahwa Nabi jalan dari sini. Nabi itu pintar guys. Bukan seperti kita, tolol. Nabi pintar itu, jalan kaki. Nahwa mi'ata kilometer. 100 kilo lebih. 113 kilo lah. Mudah-mudahan yang ada di sini insya Allah bisa nyusul ke tanah suci Makkah. Ketika beliau naik ke Taif, lalu kemudian beliau sangka dakwah beliau itu akan diterima oleh penduduk Taif. Ternyata penduduk Taif tidak menjemput Nabi dengan tala'al badru alaina. Enggak, mereka menjemput Nabi dengan kotoran, yaitu adalah diantaranya melempari Nabi dengan onta. Lalu kemudian dengan batu-batu sampai kepala Nabi ini. Nah, di sini wasyud jarak sahu, berdarahlah. Lalu kemudian giginya retak. Bayangkan guys. Lalu Nabi dijemput dengan kata-kata yang kotor, yaitu adalah innahu lakadzab. Ini orang gila ini. Ini orang pendusta ini. Innahu lamajnun wa innahu asatirul awalin. Kalau bahasa zaman sekarang, ini orang ini jancuk nih orang. Kalau bahasa Indonesia nih, tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap Nabi. Kalau bahasa zaman sekarang. Lalu kemudian karena mereka itu melempari Nabi dengan ujian-ujian macam kayak gini guys. Bayangkan, berdarahlah Nabi. Ketika Nabi berdarah, datanglah Malakul Jibal, malaikat yang menguasai gunung-gunung. Di antaranya yaitu adalah kalau di Indonesia Gunung Semeru. Lalu kemudian gunung yang ada di sini paling tinggi apa namanya? Gelinci. Datanglah Malakul Jibal menawarkan ke baginda Nabi SAW, tunjukkanlah kepada saya bukit mana yang tinggi sehingga saya bisa ratakan semua. In syi'ta utbiqu alaihimul akhsyabain. Itulah kata malaikat. Tapi Nabi itu tidak langsung menunjukkan ini dengan ini. Nabi SAW diam. Mengapa diam? Karena beliau berharap kalau dakwah saya sekarang tidak diterima, insya Allah anak-anaknya, cucu-cucunya yang bisa menerima dakwah saya. Lalu kemudian karena tawaran itu sudah dapat dari malaikat, darah ini makin tetes. Hampir mau tetes ke tanah. Lalu apa kata Malakul Jibal? Darah tersebut ini kalau sudah tetes ke tanah, maka saya itu akan ratakan mereka. Tapi gimana responnya Nabi? Setiap darah itu mau tetes ke tanah, Nabi selalu mengusap darah tersebut itu. Bayangkan kalau saya yang jadi Nabi guys. Lalu dapat tawaran macam kayak gitu. Kata malaikat, kalau darah ini sudah tetes, maka saya akan ratakan mereka. Pasti kalau saya sebelum tetes saya pasti kayak gini. Ratakanlah ya, ratakanlah semua. Itulah kita. Tapi kalau Nabi Muhammad beda. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi bayangkan guys, ketika dakwah Nabi tidak diterima di Taif, Nabi itu langsung mengadu kepada Allah. Lalu beliau berkata apa? Ilahi, ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin.
Saya mengadu kepada Engkau ya Allah, bahawa saya ini lemah, tidak ada yang bisa membantu saya selain Engkau ya Allah. Lalu di situ Nabi SAW mengadu. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dari Isra Mi'raj ini, bahawa kalau engkau dapat ujian, maka berdoalah, mintalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau berdoa, paling minim doalah seperti Nabi. Nabi itu kalau berdoa kayak gini. Nabi kalau doa, tangannya kayak gini. Itulah Nabi. Dan jubah Nabi itu bukan seperti jubah saya. Jubah Nabi dari sini ke sini. Nah, ke bawah. Dari sini ke sini. Ketika Nabi berdoa kayak gini, kata sahabat-sahabat Nabi, hatta yura bayadha ibtayhi, sampai ketiaknya Nabi itu kelihatan. Bayangkan, ketiak Nabi itu warnanya putih. Kulit Nabi itu putih, sama seperti saya. Beda dengan ibu kan? Di sini putih, di sini hitam. Bukan ibu di Indonesia, di luar Indonesia. Jangan tersinggung lah, saya cuma bercanda. Nabi itu kulitnya putih, ketiaknya putih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangannya kayak gini. Aghithna, aghithna, aghithna. Ya Allah, itulah Nabi. Saking lamanya Nabi berdoa, sampai surban yang ada di sini, rida itu jatuh. Saking lamanya Nabi itu berdoa. Itu Nabi guys. Beda dengan kita. Kita, sifat kita itu 4. Sama seperti Nabi. Cuman kita itu kulit hitam, ketiak hitam. Kalau berdoa singkat saja. Dan kalau mau berdoa di atas paha. Kayak gini. Itulah Nabi. Kalau ada orang berdoa, itulah kita, maaf. Kalau ada orang berdoa tangannya di atas paha, itu artinya terserah engkau ya Allah. Mau dikasih-kasih, enggak mau dikasih saya terima. Kalau mau berdoa itu pun jangan kayak keburu-buru. Ini banyak orang yang doanya tidak jelas. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mutayyiban maut. No, itu bukan doa. Kalau mau berdoa itu pelan-pelan. Allah itu dirayu. Engkau ini curhat sama dia, sama pusat, mintalah dari dia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sebagaimana engkau ini minta dari ibumu. Kapan Allah itu kasih? Kapan Allah itu kasih yang kita inginkan? Yaitu adalah ketika kita itu nangis. Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Maka curhatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, curhatlah kayak gini. Ya Allah, di Masjid Agung ini saya dimuliakan, dikasih meja tapi tidak ada makanan ya Allah. Saya akan curhat sama dia. Jangan tersinggung. Itu kan kayak gini maksudnya guys. Lalu kemudian kayak gini curhat yang kedua kan. Ya Allah, di mana-mana saya jumpa sama janda junior, janda senior, lalu saya bingung ya Allah. Pilihlah satu untuk saya ya Allah. Kalau bisa di setiap kota ya Allah. Curhatlah, minta dari Allah. Jangan malu. Apa ini malu? Apalagi kalau engkau ini belum bertemu sama jodohnya. Berdoalah. Doa untuk menjemput jodoh. Mau tak? Mau? Ayo dengan satu suara. Ya Allah. Dengan keras suara. Ayo ikutilah saya. Ya Allah. Jauhkanlah saya dari virus. Dan dekatilah saya sama orang serius. Suami siapa ini? Tadi beliau minta jodoh.
Nah, berdoalah kayak gini, mintalah dari Allah. Tapi minta tolong kalau mau berdoa harus diiringi dengan 4 syarat ini. Yang pertama, pelan-pelan lah kalau berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sebagaimana engkau datang ke wali kota, bupati dan segalanya, engkau datang seperti ngasih kata-kata yang indah kan? Kepada yang terhormat, kepada yang dimuliakan. Benar kan? Maka kita ini menghadapi King of the King. Yaitu adalah siapa? Pusat. Yaitu adalah siapa? Allah. Kalau mau menghadapi Allah, harus sopan, santun, tata krama juga. Apa sopan, santun, tata krama menghadapi Allah, minta dari Allah? Itulah 4 tempat ini. Pertama apa Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedua. Ketiga. Keempat. Kalau lupa dengan wassalatu wassalamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kayak gini guys, berdoalah kayak gini, mintalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dakwah Nabi. Yang pertama, dakwah Nabi di Mekah tidak diterima. Sama penduduk Mekah itu tidak diterima. Beliau keluarlah ke Taif karena beliau berharap bahwa penduduk Taif akan menerima dakwahnya beliau. Ternyata tidak ada satupun yang menerima dakwahnya Nabi. Lalu kemudian ketika Nabi lagi dilempar, Nabi SAW berdoa, ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hillati. Beliau itu mengadu kepada dia, minta pertolongan dari dia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian karena tidak diterima dakwahnya, Nabi turunlah mau menuju ke Mekah. Lalu kemudian di saat Nabi mau menuju ke Mekah, Nabi bersender di salah satu kebun kurma. Bahasa Arabnya nakhlah. Bersenderlah macam kayak gini. Duduklah Nabi macam kayak gini. Datanglah seorang Nasrani bernama Addas. Siapa namanya? Addas ini membawa buah-buahan. Buah-buahan apa namanya? Yaitu adalah ainab. Kalau bahasa Indonesia yaitu adalah anggur. Anggur ini macam mana mau saya kasih contoh? Tidak ada anggur di sini. Mana anggur? Saya sudah kasih kode tidak datang pula. Katanya Masjid Agung 3 miliar, berapa miliar? Anggur tidak ada. Malulah. Apa ini? 3 miliar, 4 miliar anggur. Mana anggur mana? Ah, tersinggunglah mereka. Suruh siapa tersinggung? Maka bawa anggur. Astagfirullah. Datanglah Addas ini berjumpa menghadapi Nabi SAW. Anggur itu dikasih ke oleh Nabi, ke Nabi SAW. Lalu kemudian anggur ini dimakanlah oleh Nabi. Sebelum dimakan oleh Nabi, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Addas ini menengok. Lalu Addas ini bertanya ke baginda Nabi, min ayyil biladi ant? Dari mana engkau ni? Lalu kata Nabi, saya dari Mekah. Nabi bertanya balik, wa min aina anta? Lalu engkau ini dari mana? Apa kata Addas? Ana min Ninwa, saya dari Ninwa. Lalu Nabi bertanya balik, berarti engkau ini dari kota Yunus bin Matta. Apa kata Addas? Engkau ini kenal sama Yunus bin Matta dari mana? Apa kata Nabi? Dzaka akhi, dialah saudara aku, wa dzaka nabi, dia nabi dan saya juga nabi. Dari situ guys, karena kata-kata bismillah ini, maka Addas ini masuk surga. Masuk Islam. Karena gara-gara Nabi SAW membaca bismillah. Itu aja guys. Nih, saya kasih contoh ya. Karena di sini miskin sekali tidak ada anggur. Nabi itu kalau makan kurma atau makan anggur, lalu kalau Nabi, tata cara Nabi makan kurma atau anggur, lalu tata cara Nabi mengeluarkan biji kurma kayak gini. Contoh, bismillah. Ya Allah, saya ini bukan orang gila ya Allah. Tapi mau gimana lagi ya Allah. Contoh, nilai. Nabi kalau makan kurma kayak gini.
Tata cara Nabi mengeluarkan biji kurma atau biji anggur kayak gini. Diletakkan di sini. Hikmahnya apa? Supaya tidak tercampur dengan kotor, dengan yang baru. Nah, supaya bisa ngambil yang baru. Ambil tisu pula. Saya sangka anggur, ternyata tisu. Nah, beginilah Nabi kalau makan kurma, mengeluarkan biji kurmanya kayak gini. Tapi kalau kita, silahkan Syekh. Syekh dari mana? Hah? Gak usah. La ilaha illallah. Jijik sekali kan? Makanlah seperti Nabi. Mengeluarkan biji kurma, letakkan di sini. Dan Nabi itu kalau minum guys, 3 nafas. Beda dengan kita. Kita kalau minum, asal masuk ini semua. Salah. Nabi kalau minum itu 3 nafas. Boleh saya contohkan? Iyalah, pasti boleh. Bismillah. Beginilah Nabi kalau minum 3 nafas. Kita rokok di sini, minum dengan gini. Benar kan? Apa iki? Minumlah yang benar. Karena kalau engkau ini memang Islam, minumlah seperti Nabi. Lalu kemudian penduduk Makkah, penduduk Taif tidak menerima dakwahnya Nabi. Yang menerima dakwah Nabi itu siapa? Orang Nasrani, bukan penduduk Makkah, bukan penduduk Taif. Berarti bukan orang Arab. Yang itu adalah orang Nasrani bernama Addas. Ketika mereka setelah selesai diskusi dan bertemu, Nabi SAW solat. Allahu Akbar. Lalu beliau baca Al-Fatihah. Setelah beliau baca Al-Fatihah, beliau baca beberapa ayat. Di saat Nabi lagi sedang solat dan lagi melantunkan ayat-ayat Al-Quran, terdengarlah suara Nabi oleh jin. Kalau bahasa Indonesianya, oleh hantu. Datanglah hantu-hantu ini, datanglah jin-jin ini mendengar bacaan Nabi. Oh. Lalu gimana responnya jin-jin guys? Apa kata jin? Wow, amazing. Oh my God. Dari mana ini? Suara ini mana ini? Itulah ceritanya ada di surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ketika Nabi lagi sedang solat, datanglah beberapa jin. Lalu mereka berkata apa? Gimana responnya? Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin aja guys tahu bahwa suara ini suara merdu dan pasti bacaan Al-Quran ini akan membawa kita dalam hidayah. Maka bunyi setelah ayat faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, bunyinya kayak gimana? Yahdi ila rusydi fa amanna bih. Ketika mereka mendengar, mereka tahu suara ini merdu dan pasti bacaan ini akan ngasih kepada kita hidayah dan masuk akan ngasih kepada kita itu yaitu adalah iman. Fa amanna bih, lalu kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Jin aja guys tahu mana suara azan, mana suara gonggongan anjing. Sekarang ada orang yang tidak tahu mana suara gonggongan anjing, mana suara azan. Ini azab. Jangan bahagia, jangan bangga. Ini azab. Wallahi ini azab. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang tidak suka mendengar Al-Quran, tidak suka membaca Al-Quran, tidak suka membantu ahli-ahli Al-Quran, tidak suka membaca Al-Quran, maka hatinya akan dikunci oleh Allah. Dalam sehari dia sibuk sama pekerjaan, sibuk sama sekali, tidak pernah dengar, tidak pernah buka, tidak pernah ngaji. Waspada.
Kalau engkau ingin tahu bahawa hati engkau ini sudah selamat atau tidak selamat, coba pegang Al-Quran. Contoh, kalau ini Al-Quran, lalu saya buka Al-Quran. Kalau baru buka Al-Quran, muncullah perasaan ngantuk, malas, bosan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, wajar guys. Tapi kalau melebihi unlimited edition, lebih dari 3 kali, baru buka Al-Quran, muncullah sok sibuk di dunia ini. Program ini, program ini, program ini, program ini. Sedikit-sedikit WA, sedikit-sedikit meeting, sedikit-sedikit rapat. Itu sebenarnya azab dari Allah. Allah itu malas menghadapi engkau. Jangan bangga, maka ngajilah, ngaji. Kalau tidak mau ngaji sekarang, tenang. Akan ada saatnya kita akan ngaji bersama untuk engkau. Ila hadratin Nabiil Mustafa, untuk bapak yang sombong yang tidak pernah nyapa sama kita. Al-Fatihah. Ditambah lagi, untuk bapak yang sombong yang merasa itulah yang paling mewah, itulah yang paling gagah. Allahumma firlahu warhamhu anhu akrim nuzulah. Baru tahu rasa. Ngajilah, ngaji. Faham? Tidak mau ngaji sama sekarang, dari sekarang, nah waspada. Yang akan menjawab pertanyaan mungkar nakir di dalam kubur, yaitu adalah Al-Quran. Kalau tidak mau berkawan, mengaji, membaca, mendengar dari sekarang, nanti kalau kita dalam kubur, lalu Quran akan mengatakan kayak gini terhadap kita. Iki siapa? Sopo iki? Man hada? Sakit hati kan? Makanya ngaji guys, ngaji. Jin aja tahu mana suara adzan, mana suara gonggongan anjing, mana suara Quran. Jangan menyamakan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa hafal Al-Quran insyaAllah. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita yang bisa menjadi ustaz sekaligus wali kota, ustaz sekaligus polisi, ustaz sekaligus yaitu adalah presiden. Dan insya Allah saya ini di Indonesia baru 2 tahun. Tapi harapan saya untuk darah asli saya lahir besar di Makkah, semua di Makkah. Tapi darah asli saya yaitu adalah Indonesia. Harapan saya yaitu adalah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya pengen lihat Indonesia ini makin maju ya Allah. Bukan maju sekali, mundur 2 kali ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan insya Allah kita dikasih oleh Allah pemimpin yang faham dengan agama. Dan insya Allah Indonesia ini makin maju. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian yang menerima dakwahnya Nabi itu cuma 2 orang. Yang pertama orang Nasrani, yang kedua jin. Lalu beliau Nabi melanjutlah perjalanannya menuju ke Mekah, menuju ke rumahnya. Tidurlah beliau. Ketika Nabi tidur, thumma nazala Jibril, turunlah Jibril. Wa jaa biqistin min dhahab. Lalu Sayyidina Jibril membawa mangkok dengan mamlu'un bil hikmati wal iman. Itu air Zam-Zam itu terisi dengan mamlu'un bil hikmah wal iman. Lalu hati Nabi disucikan. Nah, pelajaran yang kita dapat dari Isra Mi'raj yaitu adalah minta tolong sucikanlah hatinya, bersihkanlah hatinya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Habib, bahwa bentar lagi kita itu akan menghadapi bulan Ramadan. Benar kan? Bulan Rajab, bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan untuk menyiramkan air kepada tanaman. Bulan Ramadan, syahrul hasad. Kelihatan sudah bertumbuh apa tidak. Maka biasakanlah diri sendiri dari sekarang untuk mengaji, untuk istighfar, untuk berzikir dan segalanya, untuk solawat. Sering-seringlah bersolawat. Apa kata Nabi? Aqrabukum minni majlisan. Siapa yang ingin dekat jaraknya, dia sama saya, maka aktsarukum alayya salatan. Dialah orang yang selalu bersolawat kepadaku. Maka majlis ini harus diiringi dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Muhammad sallallahu. Gimana cara mensucikan, membersihkan hati? Yaitu adalah tidak lain, tidak mungkin, di antaranya harus berkawan sama orang baik. Kita ini tergantung kawan. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi wa mal mar'u illa ala dini khalilih. Iman kita tergantung kawan, sifat kita tergantung dia, sikap kita tergantung dia, hafalan kita tergantung dia. Kalau dia soleh soleha, maka kita juga soleh soleha. Tapi kalau dia kadang soleha, kadang solehot, nah kita sama juga. Benar kan Ibu? Nah, apalagi kita sebagai bapak-bapak, kita ini terus terang bukan malaikat. Kita ini antara kadang-kadang malaikat, kadang-kadang engkau lah. La ilaha illallah. Maka minta tolong, duduklah sama orang baik. Seperti para asatis di sini. Wallahi guys, saya itu malu duduk di sini. Tadi saya sampaikan ke Ustaz Tirmidzi, saya tidak mau duduk di atas Ustaz. Di sini banyak dokter, banyak dosen, banyak ulama. Tapi kata beliau, duduklah di atas. Dan yang bisa mendudukkan saya di sini guys, yaitu adalah Al-Quran. Saya dapat gelar syekh ini guys, Syekh Abdul Basit Musfi. Yang ngasih saya gelar ini bukan siapa-siapa, yaitu adalah Al-Quran. Karena keberkahan Al-Quran saya bisa duduk di sini. Karena keberkahan Al-Quran saya bisa ceramah. Kalaulah bukan Al-Quran, wallahi siapa yang mau mendudukkan saya di sini? Siapa? Apalagi sekarang musim kampanye kan? Semua nyari kursi. Saya tidak nyari kursi, dikasih kursi. Faham kan maksud saya? Tersinggunglah engkau. Jangan sibuk cari muka, cari nama. Muliakanlah Al-Quran. Al-Quran akan memuliakan engkau. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Wallahi, harta yang paling mahal di dunia ini yaitu adalah anak. Anak engkau. Jangan, jangan tersinggung. Jangan disangka sedekah jariyah yang paling bagus yaitu adalah ketika mendirikan masjid. No. Atau mengaspalkan jalan. No. Sedekah jariyah paling bagus di antara mereka yaitu adalah ketika engkau mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Anaknya engkau hafal Quran, lalu kemudian cucunya engkau hafal Al-Quran, keluarga engkau keluarga ahli Quran. Keluar harta paling mahal guys. Engkau sudah meninggal tapi pahalanya mengalir terus. Kullu amalin salihin ya'maluhu al-walad yulhaqu thawabahu li abawayhi walau lam yad'u lahuma. Bayangkan, kullu amalin salihin, setiap amal soleh yang dilakukan oleh anaknya engkau, upin-ipin tersebut, ya'maluhul waladu, yaitu adalah ketika dia hafal Al-Quran, lalu dia mengulang hafalan-hafalan tersebut, yulhaqu thawabuhu, pahala yang dia amalan yang dia lakukan, yang dia laksanakan, pahalanya itu mengalir ke orang tuanya, walau lam yad'u lahuma, walaupun dia tidak mendoakan, mengkhususkan nama engkau di dalam doanya dia. Itulah, maka saya harap dari jamaah ini minta tolong. Jangan gilo dengan dunia ini. Jangan gilo dengan jabatan ini. Jangan gilo kejar-kejar dunia. Kejar bisnis sana, kejar bisnis sana, kejar bisnis sana. Harus mempunyai anak yang hafal Quran. Keluarga saya, ayah saya, orang tua saya itu tidak hafal. Tapi keturunan ayah saya, yaitu adalah saya dengan adik-adik saya, semua hafal. Berapa kita? 10. Masya Allah. Ayah saya itu ahli ibadah malam, Pak. Kuatlah beliau. Beda dengan engkau, cari obat kuat. Makanya makan kurma. Kurma itu dimakan. Ini kita di Indonesia kapan makan kurma? Bulan Ramadan saja kan? Makanya lemah kau. Makanlah kurma. Makanya orang Arab itu kalau makan kurma atau makan daging langsung dia, mana? Saya langsung mau nikah. Siapa itu? Saya lah. Saya kemarin dapat tawaran guys. Dari salah satu ibu nyai, dia bilang,
Ustaz, kalau saya jadi ibu mertua Ustaz, ini kira-kira saya jadi ibu mertua yang keberapa? Saya bilang, yang pertama di Palembang. Karena beliau ini tidak respon langsung, saya bilang ke ibu Nyai minta tolong, enggak harus istikharah. Dia nanya, kenapa Ustaz? Masa orang soleh diragukan ibu? Nah, harus pandai-pandailah guys. Lalu kemudian baliklah saya ke Isra Mi'raj ini, bahwa kalau engkau sedang diuji, pasti akan ada saatnya derajat engkau ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu. Irtifa'un wa irtiqa'. Yaitu adalah ketika Nabi sedang diuji, diangkatlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha. Akan ada saatnya. Kalau contoh di zaman sekarang, yaitu adalah Ustaz Abdul Somad. Beliau saya suka mendengar ceramah beliau. Maka bahasa saya itu ada seperti Melayunya. Padahal saya itu bukan orang Melayu. Saya orang Madura, asal usul saya. Tapi produk yang baru saya. Makanya ganteng sekali. Masya Allah, tabarakallah. Beliau, saya lihat cerita beliau ini banyak ujian. Benar kan? Tapi Masya Allah, makin naik beliau. Derajatnya makin tinggi. Itulah. Maka saya juga dapat ujian guys. Jangan disangka cuman kalian yang dapat ujian. Saya juga dapat ujian. Di antara ujian saya yaitu adalah saya datang dari Makkah, hafal Al-Quran 30 juz. Nyampe Indonesia, hilanglah 8 juz. Kok bisa hilang? Karena setiap 4 hari saya itu keliling Indonesia. Sekarang saya di Palembang, besok saya ke Jakarta. Isi kajian nanti di sana besok. Setiap 4 hari saya naik pesawat. Di pesawat itu ada pramugari guys. Di sini nampak, di sini nampak. Dilihat haram, enggak dilihat barang bagus guys. Tapi kalau saya jalan-jalan tidak pakai jubah, pakai jeans, pakai kacamata hitam, supaya tidak ada yang tahu saya lihat kemana. Maka ini ijazah dari saya untuk bapak. Nanti kalau jalan-jalan pakai kacamata hitam. Engkau jalan lurus, tapi istri engkau ini tidak tahu engkau melihat kemana. Padahal engkau ini lihat kayak gini. Duduklah saya guys. Nah, duduklah saya di pesawat. Lalu kemudian datanglah pramugari. Nah, pramugari ini kan harus menutupi kabin yang ada di atas saya kan? Ketika dia mau menutupi kabin yang di atas saya kayak gini guys, pas dia mau kayak gini kan nampak kan? Langsung saya kayak gini. Sama kita. Kadang malaikat, kadang engkau lah. Maka harus sering-sering istighfar. Nabi tidak pernah berdosa, tapi Nabi selalu istighfar. Fil yaumi 70 marrah, 70 kali. Wa fi riwayatin 100 kali. Itulah Nabi. Maka pelajaran yang keempat. Tadi banyak pelajaran yang saya sampaikan. Tolong diamalkan. Yang keempat yaitu adalah sering-sering istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal. Nah, Masya Allah. Untuk penutupan acara ini, karena waktu saya itu sudah habis, minta tolong kepada yang terhormat, kepada bapak-bapak yang ada kenalan sama Bapak Haji Alim. Di sini kenal sama Bapak Haji Alim? Itu yang punya istri 4. Kenal semua kan? Minta tolong sampaikanlah salam saya kepada beliau. Mengapa? Karena saya juga mau poligami seperti beliau. Bercandalah guys. La ilaha illallah. Lalu kemudian untuk menutupi Isra Mi'raj ini, Nabi guys, Nabi itu selalu kalau datang ke suatu acara, beliau itu selalu datang dalam keadaan senyum dan harum baunya. Pertama, Nabi itu kalau datang ke suatu tempat itu selalu senyum, kayak gini. Tadi pas saya datang di sini, duduk di sini, banyak yang menengok saya kayak gini. Di hati saya, opo iki? Apa salah saya ini? La ilaha illallah, senyumlah. Kalau senyum juga, senyumlah seperti Nabi kayak gini. Nabi itu kalau senyum, 2 gigi ini nampak.
hatta banat nawajidahu. Nah, dia gigi ini nampak. Jangan mentang-mentang kau ini punya sesuatu lalu senyumannya kayak gini. Senyumlah seperti Nabi. Itulah sifat Nabi yang pertama. Senyum, selalu senyum. Bisa? Coba senyum semua. Kelihatan siapa yang bergigi, siapa yang tidak bergigi. Siapa yang giginya di sini? Astagfirullahaladzim. Itulah sifat Nabi yang pertama, senyum. Dan yang kedua, Nabi itu selalu kalau datang ke suatu acara, selalu dalam keadaan harum. Bayangkan, saking Nabi itu harum, kalau keringatnya, andai keringatnya Nabi itu kena di tangan kita, itu tidak bau keringatnya Nabi itu bisa 3 hari 3 malam tidak hilang-hilang baunya Nabi. Dari mana saya dapat cerita ini? Dari lagu ini yang bunyinya kayak gini. Boleh kita lagu-lagu dulu ya. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi, wa jamil. وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي. Salah. Allah dari tadi. Ya Rasulullah. Apa ini mau masuk surga tidak hafal? Yang pertama Allah. Yang kedua ya Rasulullah. Ayolah guys, harus hafal lah. Bisa diulang lagi? Jangan memalukanlah saya. Ini direkam ini. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Nah, sekarang saya artikan. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. 2 telapak tangannya Nabi ini, keringatnya Nabi itu baunya seperti parfum kasturi. Nah, ini namanya parfum kasturi. Nih, orang Arab kalau pakai parfum, nih kayak gini cara makainya. Diletakkan di sini, sama di sini. Nah, satu di sini, satu di sini. Hikmahnya apa? Yang di sini diletakkan di bawah telinga. Satu di sini, satu di sini. Yang ada di sini diletakkanlah kayak gini. Hikmahnya apa? Kalau jumpa sama orang, salaman, cipiki, cipiku. Maka wangi kan? Beda dengan engkau kan? Astagfirullah. Engkau ini bikin pingsan. Kalau keringatnya Nabi kena tangan kita, itu 3 hari 3 malam tidak hilang-hilang bau keringatnya Nabi. Masya Allah, itulah Nabi. Beda dengan kita. Kita kalau tidak mandi 1 hari guys, gimana baunya guys? Pingsan kan? Apalagi bapak-bapak yang suka memanjangkan kebun kurmanya yang ada di sini. Ini banyak bapak-bapak yang suka memanjangkan bulu-bulu di sini. Minta tolonglah, potonglah. Kumisnya ini juga dirapikan. Jangan sampai menutupi bibirnya. Ini dirapikan, lalu ini juga dibersih-bersihkan. Lalu yang ada bulu di tempat kemaluan juga itu dirapikan guys. Mengapa? Mana tahu barangkali tetesan bensin Pertamax engkau ini teteslah di situ. Macam mana nanti mau sholat? Maka harus dibersihkan. Faham? Maka Nabi mengatakan apa? Setiap hari Jumat di antara sunnah-sunnah Jumat yaitu adalah bersih-bersih. Lalu mengapa Nabi berkata yang ada di sini juga harus dirapikan, dipotong, disucikan, dibersihkan? Supaya kita itu bisa sholat di dalam masjid dalam keadaan khusyuk. Nah, ini mau sujud. Allahu Akbar. Di saat kita sujud, kita itu pasti membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tapi karena kawan kita di sini membawa kebun kurma, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Benar kan? Minta tolong. Tadi saya sampaikan banyak pelajaran. Pelajaran yang terakhir, bersih hati, bersihlah ini semua. Nah, oke guys? Bersihkanlah semua sehingga kita ini insya-Allah bisa mati dalam keadaan husnul. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan keluar dari rumah dalam keadaan junub. Jangan keluar dari rumah kalau tidak dalam keadaan wudu, waspada. Mana tahu barangkali kita itu mati di tengah jalan. Maka kata Nabi, iaitu adalah selalu daiman wudu. Kalau bisa selalu dalam keadaan berwudu. Meskipun engkau ini mau main bola, meskipun engkau ini mau balapan, mana tahu kita itu meninggal. Apalagi ibu-ibu, jangan tidur dalam keadaan junub. Kalau ibu tidur dalam keadaan junub, nanti ditompaklah engkau sama setan. Kerasukan setan nanti kan kayak gini. Benar kan? Mengapa ibu-ibu sering kerasukan setan? Karena ditompaklah sama setan. Lalu mengapa laki-laki itu jarang ada kerasukan setan? Karena kita sama setan satu jalur. Benar kan guys? Maka jangan sedikit-sedikit menyalahin setan. Engkaulah memang setan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insya-Allah ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup dengan acara ini, maka saya ingin membawa jamaah ini dengan solawat, sehingga kita itu insya-Allah dengan keberkahan solawat ini, kita insya-Allah dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan selalu dalam keadaan sehat dan afiat. Dan insya-Allah pejabat-pejabat kita bisa amanah, bisa jujur, bisa dipercayakan oleh Allah dan dipercayakan oleh masyarakat. Dan insya-Allah pejabat-pejabat yang jujur dengan amanah mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Indonesia ini, ya Allah, ciptakanlah orang-orang yang baik dengan jujur amanah, ya Allah. Kita lah sekarang boleh solawat dengan satu suara. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin billah tawassalna bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badriyah Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rizkinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak giginya, banyak bininya. La ilaha illallah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya yang punya masalah sering-sering bersolawat ya. Pesan saya tidak lain tidak mungkin minta tolong. Ngaji. Ngaji Pak. Terserah engkau. Mau ngaji, ngaji. Tidak mau terserah. Yang penting saya ini bukan malaikat, bukan sok-sok suci. Saya mengajak jamaah saya untuk menjadi dari bagian ahli Al-Quran. Siapa yang tidak mau? Benar kan? Maka ngajilah. Bisa? Matikanlah HP ini Pak.
Wallahi HP ini tidak akan ada selesainya. Dari program ini, dari ini ke ini, dari bisnis ini ke ini. Kapan ngaji? Matikanlah HP sejenak dari maghrib ke isya. Oke? Ngaji ya? Terserah engkau. Mudah-mudahan insya-Allah kita bisa mendapat anak-anak keturunan yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal. Saya akan tutup acara ini dengan doa. Minta tolong ketika saya berdoa, angkatlah tangannya ini. Barangkali insya-Allah Allah akan ijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahlil Qur'an, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Balighna ziyaratal haramain, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Barikillahumma lana fi a'marina, berkahilah umur kami. Wa khatayatina, langkah-langkah kami. Wa buyutana, rumah kami. Wa ashghalana, tempat pekerjaan kami. Wa ahlina, keluarga kami. Wa madrasatana, pondok-pondok kami. Wa auladana, keturunan-keturunan kami ya Allah. Amitna ala husnul khitam, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Fi ahsani maqam, di tempat yang paling mulia, yaitu adalah di kota Madinah. Bersama siapa, di samping siapa, ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallillahumma wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum saya menutupi acara ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan datang ke Palembang di bulan depan, di tanggal 25, 26, 27. Kalau ingin kita ngaji bersama macam kayak gini, saya datang. Kalau tidak mau ngaji, saya tidak datang. Gimana? Mau ngaji? Setuju semua? Sampaikanlah ke ketua takmir masjid ini. Siapa? Syekh Abdul Razak. Nah, setuju semua? Kalau setuju, insya-Allah bulan depan kita akan mengkaji judulnya bagaimana cara menjemput bulan suci Ramadan. Salah satu tamu yang paling mulia yaitu adalah Ramadan. Ramadan kalau tidak dijemput dengan cara yang baik, Pak, belum tentu tahun depan kita itu bisa menghadapi beliau. Barangkali kita itu ada di kuburan. Benar kan?
Mau ngaji semua? Undanglah semua. Polisi-polisi, TNI, apalah, soleha-soleho, malaikat setan, bawalah sini semua. Sehingga turunlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa juga pondok-pondok pesantren semua kumpullah di sini. Sehingga kita itu bisa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian tadi Ustaz Tirmidzi bisik-bisik di telinga saya. Beliau berkata, Ustaz tolong sampaikan ke jamaah bahawa setelah selesai pengajian ini akan ada kabar gembira untuk kita. Apa yaitu adalah setelah selesai pengajian ini kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Hada wallahu a'lamu ilmuhu atam wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.